Ya, oke kan, malam-malam kita coba ngevlog ya, kita coba ngevlog, akan saya optimalkan suara saya. Nah, oke. Nah, jadi ada yang bertanya pada saya ya, terutama yang apa, customer-customer saya yang sudah beli pulih saya. Kalau secara online memang susah untuk dilakukan maintenance secara jauh ya, tapi ada sedikit saran dari saya. Misalnya begini, misalnya eh, yang saya kirim-kirim baik dari toko oren atau saya kirim-kirim di luar toko oren itu misalnya saya dapat satu apa komplain ya, satu komplain atau satu keluhan yang menyatakan bahwa apa kok performanya baru 2 minggu sudah turun mas, dimana buat atas berat dan buat bawah gerdek padahal ketika saya beli pertamanya enak. Nah, itu ada banyak sumbernya ya, ada banyak sumbernya. Ini kita sambil apa ngerok-ngerok gini, saya suka di atas karena dingin, nggak di bengkel karena panas. Nah, itu oh ya itu mah jemuran ya backgroundnya kena ya. Nah, jadi gini ya, gini backlight. Nah, gini ya, itu gimana mas? Jadi kalau saran saya, Anda bagaimana kesehariannya? Misal, mungkin banyak debu di jalan, dari jalanan Anda yang Anda lalui itu, alhamdulillah, itu banyak kotor debu, mungkin sudah kotor kembali, atau mungkin sebelum Anda pasang pasang sendiri si apa ketika Anda sudah pasang itu sendiri ternyata ada beberapa part yang lain yang perlu ikut direvisi juga, seperti halnya mungkin waktu pasang itu nggak ketahuan persentrinya udah lemah atau belum. Terus misalnya apa dari segi puli belakang kok awalnya yang nggak gredek jadi gredek, itu saya udah selalu bilang ya di awal vlog saya bahwa kalau gredek itu adalah sebuah fitur ya. Gredek itu fitur. Jadi mungkin dulu ketika saya sering membuat konten 3 tahun yang lalu atau 2 tahun lebih yang lalu mengenai cara bagaimana motor jadi nggak gerdek, itu sebetulnya memang membantu, tapi ada bullshitnya juga saya. Nah, bullshitnya apa bang? Membantunya itu cuma seminggu, biasanya cuma seminggu. Monggo monggo lewat dulu. Oke lanjut. Nah, misalnya seperti itu. Misalnya kapas ganda ya, kembali ke kapas ganda yang awalnya masih agak tebal, setelah dipakai ya masih bersih, agak tebal, setelah dipakai kok malah apa jadi gredek. Nah itu biasanya dari debu itu bisa, terus dari tekanan apa RPM yang membuat kampas itu segera nyebar itu bisa. Terus apa misalnya tambah lagi kampasnya masih pakai pendek atau panjang, itu mengaruh. Biasanya kalau semakin panjang kampas itu gak gredek, tapi RPM atas dia nafasnya agak berkurang. Misalnya kalian males gredek, sebetulnya simpel sih, ganti kampas yang lebih panjang gitu. Tapi mas, kampasnya bahan kasar, bahan keras atau tidak? Tidak perlu bahan keras. Misalnya paling relevan ya kasih 2 DP untuk Vario series gitu. Apa itu NMAX? Nah itu. Misalnya nggak suka karena NMAX kurang tebel, kasih Elik yang tebel, yang panjang itu tebel lagi itu gitu. Itu juga pengaruh kerja. Terus penurunan performa mas. Misalnya nanti ketika apa kita cek lagi, kita apa, survei permasalahan lagi, ternyata ketemu filter bensinnya ternyata kotor. Kan tadinya nggak apa-apa mas, ya kita nggak tahu apa berjalannya waktu itu seperti apa kan motor itu, karena yang namanya apa spare part bahan keras atau kayak apa sebuah mesin ya berbeda dengan pakaian dan baju. Misalnya kalau pakaian gimana mas, seminggu masih enak ya, tapi kalau namanya mesin kan kadang kerandoman di jalan itu yang menyebabkan hal-hal itu kambuh ya, entah itu karena apa kadang motor pun juga begitu. Padahal yang paling simpel, aki voltasenya di bawah 13 itu pun jadi nggak enak motornya.
Itu. Terus sekering kecil-kecil itu kalau udah berkarat itu juga bikin nggak enak juga. Ketika diganti ya nggak putus sih, cuma ketika diganti dia lebih enak juga. Itu gitu. Kadang dari sekering dari itu mempengaruhi juga. Jadi banyak faktor ya yang mempengaruhi. Terus misalnya di beres, kalau di beres misalnya saya ingin membisniskan mengikuti bengkel resmi. Bengkel resmi itu sebetulnya nggak membisniskan juga. Misalnya ada terjadi kerusakan rumah roller, roller sama pislet. Si konsumen pengen yang murah aja roller sama pislet. Ya sudah, oke. Tapi ketika nanti sudah diganti, beberapa hari lagi kok nggak enak ya, karena itu rumah roller sudah nggak diganti. Kok nggak diganti awal sekalian? Nah, itu kembali ke mekanik. Sudah memberikan saran atau belum? Kalau misalnya sudah memberikan saran, ya berarti salah sih penggunanya. Kenapa nggak diganti sekalian? Tapi kalau misalnya nggak memberikan saran, nah itu wallahu a'lam. Jadi gitu. Jadi nggak semua serta merta bersumber dari puli yang setelah Anda ganti. Ini pembelaan pribadi dong Mas. Ini sebuah pembelaan pribadi. Kalau puli Anda bukan yang menjadi masalah, berarti Anda tidak mau salah. Itu kalau saya sih bukan bermaksud seperti itu ya, karena pada dasarnya semua itu ada klausula sebab akibat ya. Bahkan saya yakin misalnya baru dipakai 2 minggu sampai 3 minggu kok boleh jadi nggak enak, kalian bongkar lagi di bengkel. Kalau kalian nggak malas keluar biaya, kalian lihat poli saya itu pasti masih bagus. Ya. Karena saya ngincernya juga imbang. Jadi nggak yang ekstrim, kecuali kalau misalnya berbeda hal ya. Berbeda hal misalnya kalian main 13,5, 13,6, kok lebih apa di situ pulinya cepat berjul-berjul nggak awet ya wajar, karena itu puli yang custom custom secara performa, secara variasi. Jadi kalau berbeda halnya seperti puli standar, custom, atau casting modifikasi dari pabrikan langsung. Kalau standar ya kalian langsung ambil itu di penjual gudang, bengkel resmi itu kalian pasang itu puli standar. Bagaimana durabilitasnya, agilitasnya ya sama seperti standar. Terus misalnya puli custom gimana? Custom itu biasanya mempertipis dan membuat ulang ya seperti saya bicarakan itu ya, mereface dan meremake. Ya, kalau untuk puli pasti tidak kayak tidak jauh dari kata menipiskan spare part itu. Ya enggak, di derajat ulang tipisin, dikerok tipisin, mempertebal gimana Mas, mau dilem besi kan enggak sih, ambegan barang guys. Drop pun dulu ketika di WWF perlu bernafas sih. Lihat istri jemurin baju. Nah terus gitu. Terus misalnya Mas, puli casting dari aftermarket itu gimana, dari pabrikan yang aftermarket itu biasanya dia langsung berbentuk cetakan. Jadi untuk akurasi lebih secara akurasi plugnya spare part itu lebih plug yang itu, karena dia langsung di tempat di casting, dicetak di situ di tempatnya. Jadi korelate akurasinya memang jauh aftermarket ya, seperti halnya aftermarket TDR, UMA gitu, KTC, itu yang langsung dari pabrikan yang membuat itu beda dengan yang custom. Apalagi kalau yang custom diburu-buru dengan target, itu kadang ada yang dapat yang bagus, kadang yang dapatnya zong. Ya itu wajar sih, kayak gitu wajar karena custom. Kalau kalian nggak mau apa yang tidak mau mendapat produk yang sedikit cacat, ya belilah, saran saya ya belilah yang yang aftermarket gitu. Ini penilaian saya pribadi ya, penilaian saya pribadi. Soalnya kalau misalnya aftermarket itu memang segi unggul dia di situ, dan rata-rata kalau kita cari upgrade CVT itu memang rata-rata larinya ke akselerasi. Jarang seperti saya yang apa
memberikan racikan ini mau ke trek panjang atau kita sebut top speed atau middle up, kalau saya bilang gitu, middle up balance, atau kita sebut kasarannya akselerasi lah gitu. Nah itu yang membuat yang membedakannya seperti itu. Lalu saranmu Mas untuk yang sudah membeli Pulimu ini bagaimana? Saran saya ketika misalnya kalian beli ya monggo silakan beli aja, ya beli aja. Saya sih senang-senang aja dibeli. Tapi kalau nggak tahan lama Mas, tahan lama dan tidaknya itu sih sih, insya Allah kalau misalnya kalian menggunakan yang normal-normal saja, pengen yang up performance up yang standar saja, itu sudah bagus. Tapi kalau misalnya kalian kurang ekstrim, ya itu bukan kami sebagai pilihan Anda, itu saya sarankan jangan. Kalau misalnya kalian pengen yang ekstrim-ekstrim sekalian, janganlah main di 17,5, 13 sekalian di interlock 2,3 mili, itu baru kalian rasakan performance. Tapi gimana Mas durabilitasnya? Secara kenyamanan pun akan berkurang ya bagi saya. Kecuali untuk sekedar batan di jalan monggo. Tapi untuk misalnya bonjangin ibu pergi ke pasar atau pergi berdua dengan pacar, itu lebih enak yang custom, tapi custom benar-benar yang mengupkan atau benar-benar yang mencari nilai lebih, tidak membuang sisi yang baik-baik lah gitu. Nah saya mainnya di situ. Kalau kalian pengen yang lebih ekstrim, banyak bengkel yang lain. Dan saya tidak bermain yang seperti ini ya, yang model-model custom CNC melang-meling gini, itu bukan tipe saya, karena saya sukanya yang yang cocok atau yang sinkron dengan V-belt. Saya lebih suka mensinkronkan dengan V-belt. Jadi insya Allah V-belt tahan lama, puli juga tahan lama, itu memang secara teori. Tapi kenyataannya di lapangan kadang ada yang beda. Ya, kok gitu Mas? Ya itu kembali ke medan, style rider dalam narik ulur gas, dan bagaimana takdir dari spare part yang lain. Kalau misalnya spare part yang lain ada yang rusak, yang mempengaruhi juga, atau sudah dirombak, misalnya kok pakai puli saya malah dikasih per CVT 2000 rpm, saya jamin puli saya cepat berjul-berjul. Karena kenapa? Di luar batas per CVT itu batas amannya bagi saya 1000, lalu 1500 dan 2000 itu apakah salah? Tidak. Makanya kalau di Paraf Segaris kami jarang bermain per CVT yang di atas 1000 rpm, pasti kami bermainnya di angka 900 rpm atau lebih saya panjangin lagi agar lebih keras, ya anggap saja 1000 rpm. Kenapa Bang kok seperti itu? Karena kami benar-benar mencari apa yang nilai poin sebuah upgrade, ya bukan sudah di upgrade full, tapi malah pelan. Nah, kok gitu Bang? Ya rata-rata anak-anak yang masuk sini gitu, sudah di upgrade full malah pelan, tak copotin semua, balikin spare part yang awal saya custom sendiri, tambah kenceng nggak? Oh iya ya, kalau tambah enak tambah kenceng ya, biasanya kayak gitu. Itu banyak kayak gitu ya. Jadi banyak faktor, dari filter bensin kotor, gimana kondisi rotaknya, injektornya sendiri bagaimana, apakah semprotannya normal atau tidak. Yang awal-awal habis diservis enak, kok habis itu nggak enak. Biasanya kalau di kirian itu di jalur pin guide. Pin guide itu biasanya ketika diservis diganti grease baru, gemuk baru, dia licin. Tapi ketika sudah berjalan dia kembali lagi kurang enak. Itu biasanya dari kondisi jalur pin guide itu masih mulus atau tidak, dan disambangi dengan si kualitas dari grease-nya itu mudah terbakar atau tidak. Kalau saya biasanya pakai yang sintetik atau top one, ya biasanya pakai top one. Nah, jadi seperti itu. Jadi misalnya kalian ada permasalahan di motor, atau motor kalian mengalami masalah penurunan performa, itu jangan langsung ambil ambil sebuah stigma atau ambil keputusan tak tuku puli racing aja, tak beli puli racing aja, tak upgrade kirian aja biar lebih enak.
betulin dulu motormu baru kalian ambil kebijakan upgrade CVT, itu lebih afdol ya. Pokoknya jangan sampai buang-buang uang kayak gitulah. Kalau saya sih sebisa mungkin tidak lepas tanggung jawab ya. Tapi kalau misalnya terlalu ribet orangnya ya saya mohon maaf tidak respon ya. Itu. Oke begitu. Jadi jangan langsung pukul di kirian, perbaiki dulu motormu. Sudah normal semua baru update kirian, itu urutan yang bagus karena kadang sudah dibetulin motormu tanpa perlu update kirian itu sudah enak kok. Gitu ya. Oke, jadi kenali dulu hal itu, motormu kondisi gimana. Oke, sudah normal semua, aki, kelistrikan, dan lain-lain, pengapian, jalur kualitas udara masuk, filter kotor atau tidak. Ya sering atau enggak sering sih, maksudnya dalam kurun waktu 7.000 km sekali di reset TP atau tidak, ya itu pengaruh juga. Dan bagaimana voltase dari si apa TPS itu pengaruh juga. Banyak sih, banyak. Makanya kenapa kok saya malah kemarin-kemarin banting setir di benahi motor rungkat? Ya karena itu. Saya nggak mau orang-orang itu langsung update CVT. Betulin dulu motormu, enak. Nah itu baru jadi atau tidaknya update CVT, itu baru pilihan yang tepat sih menurut saya. Karena lebih baik daripada beli fully custom, lebih baik buat kebutuhan rumah. Ya apalagi yang sudah berumah tangga itu memang perlu, tapi misalnya kalian memang pengen sekali ya itu monggo, tapi jangan pernah kok kalian kalah dengan ego. Pengen sekali beli puli, motor kalian belum betul secara 100% kondisinya, ada yang masih meletre misalnya, apapun itu, seperti misalnya sensor TPS, nah itu sudah, itu percuma, habis beli pasang pengen enak stilit gelo ya gitu. Jadi banyak sih halnya, kalau saya sih seperti itu. Ini tidak hanya berlaku di saya ya, ini berlaku juga di untuk yang lainnya juga, karena yang namanya fully custom itu stok, fully stock, kita remake dan reface itu baru definisi custom. Beda halnya sama fully yang notabene benar-benar real aftermarket, itu beda ya, itu beda. Jadi ada 3 tipe ya, bagi saya ada 3 tipe: standar atau stock, custom, aftermarket. Nah itu ya, saya mohon jangan salah pilih, bijaklah dalam memilih, dan welcome to Kirian. Ya Kirian itu seni gerah polo mas, gerah polo ya. Kalau nggak mau kayak gini ya main motor bebek ya, itu lebih simpel. Walaupun secara model mungkin banyak yang nggak suka karena moped, tapi making juga bagus sih, cakep. Oke gitu, tak lanjutin garap ya. Dari kemarin banyak garapan kantor ini, nggak cekel-cekel sampai kayak orang gila saya ini. Ya oke gitu, terima kasih.